Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Yu Yunxi menatap Zuli Divine Crystal, matanya yang indah menunjukkan keengganan, dan diam-diam berkata, "Ibu, ini dari kamu, ini satu-satunya yang diserahkan kepada putri. Saya minta maaf, putri tidak mau menggunakannya, tetapi sebenarnya tidak ada cara lain," ucap Yu Yunxi di dalam hatinya. Setelah itu, Yu Yunxi meletakkan Zuli Divine Crystal dengan lembut di tanah dan berkata, "Tan Yun, cepatlah dan gunakan itu," ucap Yu Yunxi. Tan Yun melepaskan indera ilahinya, menembus ke aula Fang Sheng di mansetnya, dan menggunakan energinya dan kristal ilahi Zuli keluar dari udara tipis dari tangan kanannya. Tan Yun menemukan bagian bawah Zuli Divine Crystal, dengan karakter, Wan, yang diukir dengan indah. Tan Yun tidak terlalu memikirkannya, dia bergumam, apakah itu benar-benar ajaib seperti yang dikatakan Yunxi? Spar kecil ini benar-benar dapat menyimpan kekuatan leluhur yang sangat agung dan murni, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Dia bingung, saat Tan Yun mengepalkan Zuli Divine Crystal dengan tangan kanannya, dia merasakan energi leluhur yang sangat murni mengalir ke tubuhnya dengan gila. Kemudian, energi leluhur yang sangat murni menembus tubuhnya, dan perasaan kelelahan menghilang. Segera, kekuatan leluhur bergegas ke kolam rohnya dengan cepat, dan hanya dalam 3 napas, semua kekuatan leluhur yang dikonsumsi di kolam rohnya dipulihkan. Tan Yun tampaknya telah memperhatikan sesuatu, dan badai melonjak di hatinya, dan dia mengirim transmisi suara ke Yu Yunxi di Fang Sheng Hall. "Yunxi, ini benar-benar luar biasa, kekuatan leluhur ini terlalu murni. Dan selama aku memegang Zuli Divine Crystal, itu seperti aku sedang berkultivasi, dan itu ribuan kali lebih cepat dari kecepatan latihanku yang biasa," ucap Tan Yun. Segera, suara bahagia Yu Yunxi terdengar di benak Tan Yun, "Tentu saja, kristal ilahi ini adalah harta yang langka, jika tidak ada lagi yang terjadi, ketika kita meninggalkan lubang api kuno, Anda akan dipromosikan ke alam kaisar suci leluhur. Saya biasanya tidak ingin menggunakannya, tapi sekarang saya memberikannya kepada Anda, bagaimana, apa ini menarik?" ucap Yu Yunxi. Tan Yun tersenyum, "Cukup menarik, itu cukup menarik," ucap Tan Yun. Namun, Tan Yun tidak tahu apa arti kristal ilahi kekuatan leluhur ini bagi Yu Yunxi. Waktu berlalu, dan 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Laba-laba kematian yang masih mengejarnya, menemukan melalui kesadaran binatang bahwa manusia di 30 juta li di depan koridor benar-benar melarikan diri semakin jauh. "Suamiku, bagaimanapun caranya, kita harus memburunya dan membalaskan dendam putri kita," ucap istri laba-laba kematian. "Oke istriku, jangan khawatir, bahkan jika dia lari sampai ke ujung bumi, aku akan membunuhnya," ucap suami laba-laba kematian. Ketika dua laba-laba berbicara dengan kejam, mereka menemukan melalui indera binatang bahwa Tan Yun tiba-tiba berhenti terbang, dan kemudian, dia membuang massa api biru es yang membeku di koridor dan menghalangi pandangannya. Pada saat yang sama, Tan Yun berhenti terbang. "Tan Yun, kenapa kamu tidak melarikan diri?" Suara bingung Yu Yunxi terdengar di benak Tan Yun. "Yunxi, ada gua alami yang tinggal di dinding batu 100.000 abadi di depan Anda, semua tempat tinggal gua adalah sesama siswa saya dari wilayah bintang 4 seni. Saya memberitahu mereka pada saat itu untuk menunggu saya kembali untuk menemukan mereka, jadi sekarang Anda keluar, Anda beritahu mereka bahwa saya dibunuh oleh laba-laba kematian, setelah itu saya akan mengatur sisanya," ucap Tan Yun. "Oke." Yu Yunxi terbang keluar dari aula Fang Sheng, keluar dari udara tipis di depan Tan Yun, dan segera Tan Yun terbang ke aula Fang Sheng. Yu Yunxi menyelipkan aula ke dalam mansetnya dan terbang ke depan. Homeng Bingyan masih berubah menjadi es, menghalangi koridor, sehingga mustahil bagi dua laba-laba yang mengejar untuk mengintip melalui indera binatang mereka. Tidak lama kemudian, di bawah bimbingan transmisi suara rahasia Tan Yun, Yu Yunxi terbang ke gua yang sangat tersembunyi di dinding batu dan muncul di depan 5.000 murid inti di wilayah bintang Sizhu. "Putri ketujuh dari dinasti leluhur Sizhu, mengapa kamu ada di sini? Ya, bagaimana kamu menemukan tempat ini?" Menghadapi keraguan para murid, Yu Yunxi berkata, "Tan Yun yang memberi tahu putri ini tempat persembunyian kalian."
Di bagian terdalam Huoyuan kuno, ada 3 laba-laba kematian, mereka kuat, mereka mengejar putri ini, dan Tan Yun sudah mati, tolong jangan menunggu untuknya lagi, ucap putri ketujuh. Mendengar ini, semua murid terkejut, dan mereka sangat sedih ketika mendengar berita kematian Tan Yun. Tan Yun baik kepada putri ini, jadi putri ini berjanji bahwa aku akan memimpin 2 binatang suci leluhur dari laba-laba kematian lapisan ketujuh keluar dari lubang api kuno, dan kemudian Anda dapat menemukan waktu untuk melarikan diri. Oke, putri ini tidak punya waktu. Aku akan memberitahumu lagi, selamat tinggal, ucap Yu Yunxi. Pada saat ini, Li Chen mengambil langkah maju, menggelengkan kepalanya dan berkata, Tan Shengzi kami banyak akal, dia berkata akan baik-baik saja, aku tidak percaya bahwa dia akan mengalami kecelakaan, ucap Li Chen. Pada saat ini, Li Chen mendengar suara Tan Yun di benaknya. Li Chen dengan suaraku, dan jaga agar wajahmu tidak berubah. Aku bisa mempercayaimu kan, kamu anggukan kepalamu jika kamu benar, ucap Tan Yun lewat transmisi suara. Li Chen mengangguk tanpa ekspresi. Sekarang, saya ingin meminta Anda melakukan sesuatu untuk saya. Setelah meninggalkan penjara api kuno dan kembali ke kuil Tianmen, Anda dapat pergi ke kuil 4 teknik dan memberitahu tetua suci Dao Kun bahwa saya belum mati. Saya memiliki terlalu banyak musuh di kuil Tianmen, dan bahkan tetua mungkin tidak dapat melindungi saya. Katakan padanya orang tua itu, dan katakan bahwa saya akan muncul sebagai pengawal pribadi putri ketujuh di masa depan, dan saya akan mengubah wajah saya dan dipanggil Xiao Zhang. Katakan pada orang tua itu, jika ada berita tentang istri saya, tolong kirim seseorang ke dinasti leluhur Shizu untuk memberitahu saya. Selain orang tua itu, Anda juga dapat memberitahu Xin Bingxuan, dia adalah orang kepercayaan saya dan saya tidak mau menyembunyikannya dari dia. Ingat, jangan beritahu siapapun kecuali dia, termasuk kepala istana bahwa saya masih hidup, bisakah Anda melakukannya, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara Tan Yun di Fangsheng Hall, dia melihat bahwa Li Chen mengangguk. Dan juga, beritahu tetua Dao Kun bahwa saya adalah murid kuil Tianmen selama 1 hari, dan saya akan tetap seperti itu selama sisa hidup saya terpaksa pergi dengan cara ini, saya akan kembali suatu hari nanti, terima kasih banyak, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara Tan Yun, dia menemukan bahwa bibir Li Chen bergerak diam-diam, dan dapat dilihat dari bentuk bibirnya bahwa Li Chen berkata, Tan Shengzi, yakinlah, aku bersumpah untuk jaga rahasia sampai mati, kamu harus berhati-hati di sepanjang jalan, ucap Li Chen. Ingat, aku akan membawa 2 laba-laba kematian nanti, dan menunggu sebulan sebelum untuk kamu melarikan diri dari Huoyuan kuno, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara Tan Yun, Yu Yunxi menghilang di depan semua orang dalam sekejap. Kemudian dia kembali ke Fangsheng Hall, Tan Yun meninggalkan aula, dan setelah mengambil Hongmeng Bingyan ke telapak tangan kiri, sambil melahap budidaya Zuli di Zuli Divine Crystal, dia melakukan langkah ilahi Hongmeng dan bolak-balik di koridor. Tan Yun pergi kemudian, di antara 5.000 murid di dalam gua, kebanyakan dari mereka mengira bahwa seorang jenius seperti Tan Yun meninggal, dan mereka merasa sedih. 1 jam kemudian, apa yang membuat 5.000 murid di dalam gua merasa sangat panik? Ada suara sumpah serapah yang keras, dan 2 raksasa dengan tubuh merah menyala melintas dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebulan kemudian, di bawah kepemimpinan Li Chen, para murid inti terbang keluar dari jurang api kuno dalam ketakutan. Waktu berlalu, 9 bulan kemudian. Tan Yun yang sedang melakukan langkah ilahi Hongmeng di lautan api di terowongan, tiba-tiba gemetar karena kegembiraan. Ada apa? Yu Yunxi di aula Fangsheng tersenyum dan berkata, mungkinkah kamu telah menyentuh penghalang kesempurnaan agung alam kaisar leluhur, ucap Yu Yunxi. Ya, menurut kecepatanku, aku akan meninggalkan api kuno tidak akan lama lagi, bahkan jika saya tidak dapat memadatkan embrio kaisar leluhur ke-10 dalam 2 bulan, itu hampir sama, ucap Tan Yun. Selamat untukmu, Yu Yunxi tersenyum, karena ranah pengawal pribadiku telah meningkat, putri ini bisa tenang di masa depan, ucap Yu Yunxi. Tan Yun memutar matanya, dan kemudian berkata dengan transmisi suara, oke, sekarang saya harus melakukan 2 hal dengan satu hati, sambil berlari untuk hidup saya, sambil menyingkat embrio ke-10 kaisar leluhur, ucap Tan Yun.
Setelah Tan Yun mengatakan itu, dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan dengan cepat menurunkannya ke koridor belakang, dan menemukan bahwa Dewa Kematian telah dilemparkan ke dalam 600 juta li olehnya. Li Chen dan yang lainnya ada di belakang, saya tidak bisa melarikan diri terlalu cepat. Jika tidak, begitu pasangan laba-laba itu merasa bahwa mereka tidak dapat mengejar saya dan menyerah, mereka pasti akan bertemu dengan Li Chen dan yang lainnya, itu akan berbahaya, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Tan Yun sengaja melambat, dan saat melakukan langkah ilahi Hongmeng, dia memadatkan embrio leluhur Hongmeng ke-10. Tan Yun sangat senang mengetahui bahwa dengan melahap kekuatan leluhur yang sangat murni di kristal leluhur, kecepatan kondensasi janin leluhur Hongmeng ke-10 di kolam roh juga ribuan kali lebih cepat. Akan lebih bagus jika ada 10 atau 8 Zuli Divine Crystal lagi, ucap Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Segera, suara Yu Yunxi yang agak terdiam terdengar di benaknya, berhentilah melamun. Zuli Divine Crystal tidak akan melebihi 10 yuan di seluruh dinasti leluhur Shizu, dan Anda masih ingin 10 yuan dan 8 yuan lagi, ucap Yu Yunxi. Uhuk. Tan Yun mengerutkan hidungnya dengan marah, dan berhenti berbicara. Waktu berlalu seperti anak panah, 2 bulan kemudian. Sosok ungu muncul dari pintu masuk jurang api kuno yang seperti jurang, dan berubah menjadi Tan Yun berjubah ungu yang menyamar dari langit di atas pincuan yang menyala-nyala. Ayo. Tan Yun terus bergumam di mulutnya, menggunakan langkah ilahi Hongmeng, berkedip di atas pincuan dengan kecepatan ekstrim. Setelah setengah jam, pasangan laba-laba kematian naik ke udara dari pintu masuk Huoyuan kuno, dan tubuh besar mereka terbang di atas pincuan dengan kecepatan tinggi, sambil membuat raungan keras. Manusia sialan, kamu tidak bisa melarikan diri. Manusia tercela. Mendengar auman dua laba-laba itu, Tan Yun mencibir tanpa menoleh, kamu telah mengejar begitu lama, setiap kali kamu mengatakan manusia sialan, manusia tercela, tolong, bisakah kamu mengubah kalimatmu? Itu membuatku ingin muntah, ucap Tan Yun. Kata-kata Tan Yun membuat paru-paru pasantan laba-laba itu meledak dengan amarah, berteriak untuk mengejar Tan Yun. 1 jam kemudian, hahaha. Oke, hebat, aku akhirnya dipromosikan ke kesempurnaan agung alam kaisar leluhur, ucap Tan Yun tampak bersemangat, mengangkat kepalanya dan berteriak. Betul sekali. Tan Yun akhirnya memadatkan kaisar leluhur ke-10 Hongmeng dan melangkah ke alam kesempurnaan agung kaisar leluhur. Tiba-tiba, Tan Yun merasakan kekuatan di tubuhnya meroket dengan liar, dan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi hatinya. Anda harus tahu bahwa sebelum bertemu Yu Yunxi, hanya ada 120 tahun tersisa sampai akhir perburuan harta karun di neraka api kuno. Dalam waktu sesingkat itu, bahkan jika dia tinggal di Aula Fangsheng sepanjang waktu, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk dipromosikan ke kesempurnaan agung alam kaisar leluhur. Tapi sekarang, karena dia bertemu dengannya, dia mendapatkan kristal ilahi kekuatan leluhur, dan dia dipromosikan, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Pasangan laba-laba berwajah manusia yang melepaskan indera binatang untuk memburu Tan Yun tercengang. Mereka tidak percaya bagaimana manusia yang mereka kejar bisa melarikan diri sambil meningkatkan wilayahnya. Apakah dia masih manusia? Jika itu manusia, bagaimana dia melakukannya? Setelah Tan Yun tertawa, dia berpikir dalam hati, Chang Sun Han berkata bahwa murid-murid lain dari Sekte Kebahagiaan Ilahi semuanya telah pergi ke tempat terlarang lain untuk dimakamkan di Menara Api Senliu. Akan sangat bagus jika aku bisa memimpin 2 binatang buas ini ke Menara Api Senliu, ucap Tan Yun. Segera Tan Yun menggelengkan kepalanya lagi, tidak, ini pasti akan menyakiti orang yang tidak bersalah, ucap Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa meskipun wilayahnya telah meningkat, kemampuannya untuk melompati tantangan tidak banyak meningkat, bahkan jika dia melakukan yang terbaik, dia mungkin bukan lawan dari kedua binatang itu. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, dengan sengaja memperlambat sedikit, dan menggantung kedua binatang itu jauh-jauh. Bintang-bintang telah berubah, dan 2 bulan telah berlalu. Yang membuat kedua monster itu marah adalah setiap kali mereka akan mengejar manusia sialan itu, kecepatan manusia menjadi sedikit lebih cepat dari mereka sendiri. Suamiku, mungkinkah dia melakukannya dengan sengaja, ucap istri laba-laba itu. Seharusnya tidak, dia tahu bahwa selama dia ditangkap oleh kita, akan mudah untuk membunuhnya,
bagaimana dia bisa berani memperlambat langkahnya, lagi pula, dia tidak punya alasan untuk melakukan ini dengan sengaja bukan, ucap suami laba-laba itu. Kata-kata suami itu masuk akal, tapi aku masih berpikir bahwa kamu harus berhati-hati, ucap istri laba-laba. Kedua laba-laba itu berkomunikasi melalui transmisi suara dan mengejar Tan Yun. Waktu tampak seperti panah, Tan Yun melarikan diri sepanjang jalan selama 1,5 tahun penuh, kedua laba-laba mengejarnya. Tidak, aku tidak bisa menyeretnya lagi, aku harus membuangnya, ucap Tan Yun. Tan Yun membeku di dalam hatinya, tetapi Ancestral Power Divine Crystal di tangannya menjadi suram, itu hampir habis. Hitung waktunya, jika aku menyingkirkan kedua binatang buas itu, bahkan jika mereka kembali ke Huoyuan kuno, mereka tidak akan memukul Li Chen dan yang lainnya. Dengan cara ini, mereka akan aman, ucap Tan Yun. Memikirkan hal ini, tubuh Tan Yun meledak dengan kekuatan leluhur angin meningkatkan kecepatan hingga ekstrim, dan mulai melakukan langkah ilahi Hongmeng. Dengan peningkatan ranah Tan Yun, pada saat ini, dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan kecepatannya hampir 20% lebih cepat daripada dua binatang itu. Suamiku, sepertinya dia ingin terbang dengan putus asa dan menyingkirkan kita. Bagaimanapun, kita harus mengikutinya dengan cermat, selama indera kebinatangan kita menguncinya, dan ketika kekuatan fisiknya melambat, inilah saatnya untuk kami untuk membunuhnya. Kedua binatang itu cocok, dan mereka melepaskan indera binatang mereka untuk mengunci Tan Yun. 4 hari segera berlalu. Tan Yun yang melakukan langkah ilahi Hongmeng, tiba-tiba merasa bahwa kekuatan leluhur di tubuhnya menjadi kosong, tetapi kekuatan leluhur kristal suci di tangannya telah habis. Setelah Tan Yun membuang kristal ilahi, dia mulai mengkonsumsi kekuatan leluhur di kolam roh untuk melakukan langkah ilahi Hongmeng. Dalam sekejap mata, 2 hari lagi berlalu. Tan Yun berkeringat deras, dan hanya 30% dari kekuatan leluhurnya yang tersisa dilinci. Tan Yun harus mulai mengorbankan potongan batu leluhur berkualitas tinggi, melahap kekuatan leluhur di batu leluhur. Namun yang membuat Tan Yun sakit hati adalah setiap kali dia melakukan langkah ilahi Hongmeng, dia harus mengonsumsi batu leluhur berkualitas tinggi. Hati Tan Yun berdarah. Untungnya, setelah Tan Yun mengonsumsi jutaan batu leluhur berkualitas tinggi, dia tiba-tiba tertawa, tetapi dua indera binatang yang menyelimutinya menghilang. Menghilang berarti bahwa salah satu pihak telah kehilangan dia, atau pihak lain telah mengambil kembali kesadaran binatang. Tan Yun tidak berpikir bahwa kedua binatang itu mengambil inisiatif untuk menarik kesadaran binatang mereka. Yunsi, kita akhirnya berhasil menyingkirkan mereka, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Yu Yunsi di Fangsheng Hall sangat senang, berputar di tempat dan menari dengan anggun. Dia memang kecantikan nomor 1 di dinasti leluhur Yang Shizu, dengan setiap gerakan, setiap kerutan dan senyuman. Sangat menawan, membuat orang melihatnya mabuk tanpa alkohol. Untuk jaga-jaga, kita masih harus bersembunyi dulu, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara Tan Yun, dia menukik ke bawah, tubuhnya seperti senjata yang tidak bisa dihancurkan, dan menabrak gunung berapi. Setelah itu, Tan Yun menahan napas, memperlihatkan sepasang mata, menatap langit merah cerah. Setelah setengah hari, di atas gunung berapi yang menjulang tinggi, dua binatang buas yang kehilangan Tan Yun. Setelah lama mencari, mereka tidak dapat menemukan sosok Tan Yun. Suami, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkan kebencian putri kita pergi begitu saja. Jangan khawatir, aku punya rencana untuk menangkap anak itu. Suami, apa rencananya? Anak itu sangat berani, mungkin dia berani pergi ke Burial God Fire Tower, ayo ambil jalan pintas dan tunggu kelincinya. Suami benar, lakukan saja, bunuh dia tidak peduli apa. Setelah itu, dua laba-laba suami istri itu berbalik menjadi dua sinar merah besar dan menghilang. Di ujung langit, Tan Yun yang tertidur di gunung berapi berkata melalui transmisi suara, Yunsi, kedua binatang itu tidak mengejar kita begitu lama, mereka pasti telah kehilangan kita. Keluar, tidak ada bahaya, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun terbang keluar dari gunung, Yu Yunsi meninggalkan Aula Fangsheng, dan muncul dari udara tipis di depan Tan Yun. Dia bertepuk tangan di dadanya, dan berkata dengan kaget, akhirnya menyingkirkannya, ucap Yu Yunsi tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap Tan Yun, tersenyum dan berkata, terima kasih, jika tidak,
wanita cantik seperti saya akan mati, ucap Yu Yunxi. Narsisme, ucap Tan Yun sambil tersenyum. Wajah Yu Yunxi memucat, pengawal Xiao Zhang, bagaimana pendapatmu tentang putri ini, ucap Yu Yunxi. Tan Yun tersenyum, berpura-pura tulus dan ketakutan, membungkuk dan berkata, putri ketujuh tenang, bawahan ini tahu apa yang salah, ucap Tan Yun. Ada apa, ucap Yu Yunxi memandang pria di depannya yang bekerja sama dengannya, dan dia menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Tan Yun berkata dengan ekspresi tulus. Putri ketujuh, kamu harum, kecantikanmu seperti bunga, kamu menenggelamkan ikan dan angsa, menutup bulan dan bunga yang memalukan, dan kamu ada di keindahan di seluruh negeri, ucap Tan Yun. Hihi, baiklah, ucap Yunxi. Wajah Yu Yunxi penuh dengan senyum, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, mengulurkan tangannya yang lembut dan tanpa tulang, mana, ucap Yu Yunxi. Apa, ucap Tan Yun bingung. Kristal ilahi Zuli, ucap Yu Yunxi. Tan Yun berkata jujur, aku sudah menggunakan kekuatan leluhur di kristal ilahi, jadi aku akan membuangnya, ucap Tan Yun. Apa katamu, kau membuangnya? Senyum Yu Yunxi menghilang, dan dia berkata dengan cemas. Katakan padaku, di mana kamu membuangnya, ucap Yu Yunxi. Melihat penampilan cemas Yu Yunxi, Tan Yun tiba-tiba teringat adegan di mana kata, Wan, terukir di Zuli Divine Crystal. Mungkinkah kristal ilahi Zuli ini memiliki arti khusus baginya? Memikirkan hal ini, Tan Yun buru-buru berkata, ku membuangnya 2 hari yang lalu, dan aku hanya peduli dengan menyingkirkan laba-laba kematian, dan saya tidak ingat di mana saya meninggalkannya, ucap Tan Yun. Mendengar ini, ekspresi Yu Yunxi menjadi semakin cemas, matanya yang indah penuh dengan air mata, dia menoleh dan naik ke langit, melepaskan indera ilahinya untuk kembali ke lautan awan dengan kecepatan tinggi. Yunxi, Tan Yun naik ke langit, mengejar Yu Yunxi, dan mengulurkan tangan kanannya, aku cepat, aku akan menuntunmu untuk menemukannya, ucap Tan Yun. Setetes air mata mengalir di pipinya saat dia berbicara, berjanjilah padaku, kamu harus membantuku menemukannya, ucap Yu Yunxi. Oke, pasti, ucap Tan Yun memegang Yu Yunxi, dan melakukan langkah ilahi Hongmeng dengan kecepatan tinggi, berkedip dari kehampaan yang luas. Dalam perjalanan, Tan Yun menatap Yu Yunxi yang sedih, dan tidak menanyakan arti dari Zuli Divine Crystal. 2 hari kemudian, pada siang hari, Tan Yun berhenti terbang, berdiri di udara, dan melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menutupi pegunungan di bawah. Setelah beberapa saat, Tan Yun menunjuk ke gunung berapi di bawah dan berkata, saya menemukannya, itu ada, ucap Tan Yun. Yu Yunxi buru-buru melepaskan Tan Yun dan menukik ke bawah setelah mendarat di gunung berapi, dia berjongkok, memegang Zuli Divine Crystal yang tumpul di telapak tangannya seolah-olah dia sedang memegang harta langka. Akhirnya menemukanmu, ucap Yu Yunxi memegang Zuli Divine Crystal di hatinya, karena takut kehilangannya lagi. Tan Yun dengan lembut terbang ke samping Yu Yunxi dengan mata meminta maaf, saya tidak tahu itu sangat penting bagi Anda, ucap Tan Yun. Tidak apa-apa, Yu Yunxi tersenyum manis dengan air mata di matanya, bukankah kamu sudah menemukannya, ucap Yu Yunxi. Tan Yun berkata dengan lembut, aku melihat kata, Wan, terukir di atasnya, apa artinya bagimu, ucap Tan Yun. Yu Yunxi terdiam, jika tidak nyaman untuk mengatakannya, kamu tidak harus mengatakannya, ucap Tan Yun. Yu Yunxi mengerucutkan bibirnya dan berkata, nama ibuku Tang Wan, dan kristal ilahi kekuatan leluhur ini adalah sesuatu yang selalu dia bawa selama hidupnya, ucap Yu Yunxi. Kamu, ibumu sudah pergi, ucap Tan Yun sedikit terkejut. Iya, setetes air mata kristal Yu Yunxi jatuh di pipinya yang pecah, setelah aku lahir, ibuku pergi, ucap Yu Yunxi. Jadi, ayah kaisarmu sangat mencintaimu, ucap Tan Yun. Apa, cinta? Yu Yunxi menangis dan menunjukkan senyum masam, aku sama sekali tidak peduli dengan cintanya. Jika dia tidak melindungi Permaisuri Liu saat ini, bagaimana mungkin ibuku meninggal? Permaisuri Liu dulu adalah pelayan keluarga ibuku, dan ibuku memperlakukannya seperti saudara perempuan, tetapi dia membunuh ibuku. Dan yang disebut ayah, dia malah melindunginya, jika aku tidak ingin membalas dendam ibuku, aku akan meninggalkan istana yang sedingin es itu. Yu Yunxi memandang Tan Yun, matanya kabur karena air mata, matanya sangat dingin, dalam hatiku, aku tidak punya kerabat di dinasti leluhur Agung Shizu.
Tidak ada pangeran, dan putri yang memperlakukanku dengan tulus, aku membenci ayahku dan semua yang ada di istana. Keluarga kakek tidak punya pilihan selain mengirim ibuku ke istana, ucap Yu Yunxi. Melihat Yu Yunxi yang menangis, Tan Yun menghibur dengan lembut, jangan menangis, ibumu, yang dibunuh oleh kaisar hari ini, itu akan membuat lebih kuat di masa depan, dan kemudian membunuh musuh, ucap Tan Yun. Aku tidak menangis, ucap Yu Yunxi keras kepala dan hanya menyeka air mata, tetapi air mata tidak bisa berhenti mengalir, saya hanya merasa kematian ibu, saya sangat salah, saya hanya merasa itu tidak layak untuk ibu saya. Ini benar-benar tidak layak, ucap Yu Yunxi. Berbicara tentang ini, Yu Yunxi yang kuat berjongkok di tanah sambil menangis. Semua orang tahu bahwa putri ketujuh, putri tercantik di dinasti leluhur Shizu, sangat dimanjakan oleh Kaisar Besar Shizu, dan juga tahu bahwa dia sedikit keras kepala dan sulit diatur. Tapi tidak ada yang pernah mengerti keluhan dan kebencian tak berujung di hatinya. Tan Yun membungkuk perlahan, dengan lembut mengangkatnya dengan kedua tangan, memandangi air matanya yang merah, dan berkata dengan lembut, aku bisa mengerti perasaan dan keluhanmu. Aku adalah temanmu, jangan menekan dirimu di depanku, menangis saja jika kamu ingin menangis. Akan terasa lebih baik ketika kamu menangis, ucap Tan Yun. Yu Yunxi melemparkan dirinya ke pelukan Tan Yun, menangis dan memukul punggung Tan Yun dengan keras, aku benci ayahku, aku benci Permaisuri Liu. Saya berharap saya bisa menebas Permaisuri Liu dengan 1000 pisau, dan saya berharap saya akan membunuh para pangeran dan putri yang sering menggertak saya. Tapi saya sangat tidak berguna, bertahun-tahun telah berlalu, dan saya tidak bisa balas dendam ibuku, ucap Yu Yunxi. Tan Yun membiarkan Yu Yunxi memukuli dirinya sendiri dengan keras, tetapi pada saat ini Tan Yun terdiam, membiarkan Yunxi menangis dan membiarkannya melampiaskan kesedihannya. Tan Yun bisa melihat bahwa Yu Yunxi telah menanggung kebencian dan kesedihan terlalu lama, dan dia akan merasa lebih baik hanya jika dia melampiaskannya. Seiring berjalannya waktu, Yu Yunxi membuka hatinya sambil menangis, dan menceritakan kebencian dan kesedihannya. Yu Yunxi tidak berhenti menangis sampai dia serak dan lelah menangis. Matanya yang indah merah dan bengkak dan dia meninggalkan lengan Tan Yun, dan wajahnya yang menakjubkan menunjukkan sedikit rasa malu, maaf, apakah aku menyakitimu, ucap Yu Yunxi. Yah, itu sangat menyakitkan, Tan Yun berkata, jika kamu menjanjikanku sebuah syarat, aku akan tidak peduli denganmu, ucap Tan Yun. Kamu, bicaralah. Suara Yu Yun seperti nyamuk, berpikir bahwa dia telah berada di pelukan Tan Yun begitu lama, dia tidak berani menatap Tan Yun ketika dia berbicara. Berjanjilah padaku, berbahagialah, kamu terlihat cantik ketika kamu tertawa, dan kamu terlihat sangat jelek ketika kamu menangis, kamu harus ingat, semakin baik kamu hidup, semakin tidak nyaman musuhmu, ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.